Ada satu tema yang mungkin nggak terlalu menarik, ya, nggak terlalu menyenangkan kalau kita pelajari, tetapi ini hal yang sangat penting dan merupakan salah satu panggilan ya. Kita boleh tampilkan judul khotbah hari ini, panggilan untuk menderita. Iya, mulai ya, berubah wajahnya. Waduh, harus menderita ini. Ya, ini kita ambil, kita pelajari dari 2 Timotius 2 ya. Kalau kita belajar Bapak Ibu, surat Timotius itu dikirim oleh Paulus dalam situasi saat itu dengan situasinya penganiayaan ya dari Kaisar Nero ya. Kaisar Nero mengejar-ngejar kekristenan, mencoba menghancurkan kekristenan dan tertulis bahwa Paulus dipenjara. Ya, itu satu bukti bahwa situasinya saat itu ada banyak tekanan. Iya, ada banyak tekanan, ada banyak hambatan, himpitan di di Timotius awal-awal di situ juga dikatakan ada pengajar-pengajar yang palsu juga. Jadi di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah himpitan muncul juga pengajar-pengajar palsu ya. Jadi pengajar palsu itu enggak sekarang-sekarang aja. Sejak zaman dulu ada. Ya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13 kita baca bersama-sama. Sebab itu, hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia oleh dalam Yesus. Ya, stop. Ya, jadi poin yang pertama yang akan kita belajar hari ini yaitu jadilah kuat oleh kasih karunia. Karena kita nggak tahu ke depan akan ada penganiayaan yang model apa. Tentu saya punya keyakinan tidak sama seperti yang saat itu ya, Nero kita dikejar-kejar, di penjara. Tapi itu bisa saja terjadi. Ya kalau sekarang mungkin kita masih bisa ibadah dengan tenang sekalipun izin gereja juga nggak gampang ya. Nah, ada satu situasi yang lucu menurut saya di satu tempat, saya nggak usah sebutkan, di Jepara. Berdiri satu gereja pos PI lah gitu ya. Lalu didemo sama tetangga warga sekitar gitu karena tulisan pos PI gereja apa gitu ya. Nah, tuntutannya mereka sederhana, turunkan tulisan gereja. Jadi diganti rumah ibadah. Bedanya apa? Sama toh? Nah, tapi begitu diganti tulisan rumah ibadah, peribadatan orang Kristen, jadi boleh dipakai. Gitu kan. Nah, jadi orang tuh kadang-kadang hal-hal yang tidak esensi mereka kejar. Gitu ya. Mereka nggak mau ada kata gereja, tapi rumah ibadah dibiarkan. Jadi ada banyak di tempat-tempat bahwa mereka tidak diberikan izin bergereja, tetapi juga tidak diganggu juga. Jadi beda situasinya kalau sama zaman Nero gitu ya. Mungkin ada lah, ada orang-orang atau bagian atau daerah atau gereja tertentu yang betul-betul dihambat gitu. Tetapi itu sangat sedikit sebetulnya. Beberapa waktu yang lalu saya diminta bantuan untuk alat musik. Ada satu gereja yang berpuluh-puluh tahun nggak boleh digunakan, ya kan? Karena menganggap bahwa yang bergereja di tempat itu adalah bukan warga sekitar, gitu kan? Nah, jadi gereja sudah dibangun, bagus gitu, mereka nggak boleh pakai. Mereka nggak boleh pakai di teras. Kalau di dalam gedung nggak boleh. Nah, tetapi karena ada satu movement dari pemerintah sehingga dilakukan dalam tanda kutip ya, pemaksaan supaya gereja itu bisa dipakai. Ya minta bantuan alat musik, apa, saya sih nggak bantu waktu itu karena saya merasa gereja itu bukan soal alat musik, bukan soal sound system, kan. Tapi saya bantu waktu itu CCTV karena mereka masih dalam situasi ketakutan dan masih dijaga gitu kan. Jadi saya nggak kalau kamu baru berdiri, baru diperbolehkan lalu kamu bikin sound system, alat musik, kamu bisa ditutup lagi loh, saya bilang gitu. Santai-santai aja lah, ibadah yang santai-santai gitu kan. Jadi saya kasih masukan begitu. Jauh lebih penting CCTV, nanti kalau ada kriminal atau apa bisa ketahuan. Dan betul kita pasang CCTV dan diperbolehkan aman sampai sekarang sudah sekitar tiga tahunan ya. Gereja apa itu lupa saya, daerah utara. Yang Pak Tumijan itu. Ya itu, saya lupa namanya, GTC lah pokoknya intinya begitu. Nah dari situ kita bisa mengerti bahwa himpitan, hambatan itu tetap ada. Cuman enggak yang separah dulu, kejar-kejar sampai dibunuh, dipenggal, ke kandang singa, lalu wah di penjara ya, Paulus tertulis dia di penjara. Tetapi bahwa kita mesti tetap siap, kita mesti
ada satu kesiapan kalau kita ada di dalam penderitaan. Ya. Makanya Paulus kasih yang pertama sebab itu, karena sebelumnya cerita tentang penganiayaan ya, Timotius 2 ayat 2 Timotius 1 berbicara tentang penganiayaan, ajaran sesat. Lalu di Timotius 2 Timotius 2 dikatakan sebab itu, kan menjadi kesimpulan, sebab itu jadilah kuat oleh kasih karunia. Kita diminta untuk tetap kuat, jadi kuat. Tetapi bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tetapi oleh karena kasih karunia, anugerah. Tuhan yang mengerjakan. Kalau kita bisa kuat, itu karena Tuhan. Itu maksudnya ya. Jadi poin pertama kita belajar apa tadi? Jadilah kuat oleh kasih karunia. Ya, kita belajar 4 poin nanti ya. Poin yang pertama, jadilah kuat oleh kasih karunia. Nah, ini poinnya. Nah, kalau kita sudah kuat, ada hal-hal yang lanjutannya untuk kita kerjakan. Kita jadi orang Kristen, tidak semata-mata kita menikmati kekristenan, kita bisa ibadah, kita bisa dengan tenang, santai, kita menikmati kekristenan kita. Oh, kita berdoa mungkin, lalu Tuhan beri sesuatu, kita punya pergumulan, lalu Tuhan jawab pergumulan kita, yang nggak punya anak berdoa, lalu punya anak. Saya pernah mendoakan orang sudah lama, 10-15 tahun menikah, nggak punya anak. Kita doakan dan punya anak gitu kan, itu berarti kan ada satu jawaban gitu kan. Ada satu jawaban. Ada beberapa orang yang sakit, saya berdoa dan terjadi kesembuhan, itu artinya Tuhan jawab kebutuhan-kebutuhan orang gitu kan. Apa saja, dan kita punya pengalaman tentu kan. Pada saat kita mengalami pergumulan lalu kita berdoa, Tuhan jawab. Ya kan, pasti punya pergumulan. Atau sama sekali berdoa nggak pernah dijawab. Saya ingin tahu sih. Iya, itulah dalam posisi-posisi yang sederhana, kita kadang nggak sadar masalahnya kan. Kadang kita nggak sadar, bahkan kadang-kadang kita belum berdoa, Tuhan sudah kasih, baru batin. Ya. Baru batin itu apa bahasa Inggrisnya? Baru apa ya? Baru batin lah, tahu ya? Bapak Aldo tahu ya? Baru batin gitu, kita wah gitu kan. Kita dapat gitu. Bu Tanti itu sering kesaksiannya. Butuh sesuatu, belum berdoa, baru batin, dapat gitu kan. Kan luar biasa, artinya ada pertolongan Tuhan. Nah, kita nggak sekedar itu saja. Oh, kita butuh sesuatu, Tuhan kasih, butuh kesembuhan Tuhan kasih, butuh berkat Tuhan kasih. Enggak seperti itu saja jadi orang Kristen. Tapi ada panggilan bahwa kita mesti siap, kita siap untuk ikut menderita. Menderita yang bagaimana? Susah gitu. Sakit. Nah, itu salah sendiri kalau kita sakit, kita nggak hidup sehat gitu kan. Lalu kita sedih. Ya bisa aja ada banyak hal masalah yang kita alami itu karena kesalahan-kesalahan kita atau kesalahan dalam mengambil keputusan. Tapi ada banyak hal juga bahwa Tuhan izinkan kita dalam penderitaan. Tetapi penderitaan untuk apa? Penderitaan untuk mengerjakan Injil. Ya, dalam rangka menghidupi kasih karunia Tuhan. Kita bisa saja menderita, kita harus mengabarkan kebenaran. Ya kan? Memberitakan Injil, itu maksudnya. Kita nggak menderita karena kita dikejar-kejar, kita nggak boleh jadi orang Kristen, kita nggak boleh jadi orang percaya. Kita nggak mengalami itu, tetapi pada saat kita memberitakan Injil, itu sesuatu yang berbeda. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Tentu memberitakan Injil tidak harus seperti orang-orang turun ke jalan-jalan, lalu keliling, menjadi penginjil-penginjil, nggak harus. Tetapi pada saat hidup kita dilihat orang lain, kita sudah memberitakan Injil. Ya, itu sebabnya kita mesti menjaga hidup kita supaya Injil itu bisa keluar dari hidup kita. Orang bisa menikmati Injil. Yang kedua, nah ini. Apa yang telah engkau terima daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu. Ya, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dan juga cakap mengajar. Ada. Artinya apa? Mempercayakan, meneruskan. Artinya apa? Memuridkan. Nah, kita bertahun-tahun belajar tentang memuridkan.
Kenapa kita perlu memuridkan? Karena kita harus mempercayakan apa yang kita terima, yaitu kebenaran, keselamatan. Kita harus percayakan. Secara eksplisit ini Paulus mengatakan bahwa harus ada orang-orang lagi yang kita hasilkan dari hidup kita. Ada orang-orang lain lagi yang harus kita hasilkan. Tidak sekedar dimuridkan supaya jadi orang baik. Enggak. Tapi kita dimuridkan supaya bisa memuridkan. Jadi ayat hafalan, saya hafal loh ini. Apa yang telah kau terima daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar. Eksplisit jelas ini supaya kita meneruskan apa yang kita terima dari setiap pengajaran rasul-rasul, secara spesifik pengajaran dari Paulus. Apa yang telah kau terima, kau dengar di depan banyak saksi, percayakanlah, ajarkan kembali, lanjutkan terus. Ya, mulai sama ya jadi orang Kristen ya. Ya ini kita jadi menderitanya di sini karena pada saat kita memuridkan ada banyak hal yang harus kita korbankan. Waktu, pikiran, tenaga, biaya. Waktu kita. Kita harus bina orang, ketemu orang. Ini kita harus rawat mereka. Kadang-kadang ketemu orang yang kita udah rawat. Masalahnya sama. Kesulitannya masih sama. Kita harus tetap sabar. Harus tetap sabar. Nggak gampang. Nggak gampang. Saya itu sering marahin ini Heri itu. Sekali lagi, aman kalau saya marahin Heri. Dia urat marahnya udah nggak ada. Sering kan posting itu yang di grup itu. Saya marahin. Sering kayak gini terus. Itu harga yang harus saya bayar. Harga yang harus saya bayar supaya orang-orang dimenangkan. Gak gampang. Masih kadang juga nggak sabar. Manusiawi kan. Tetapi itu kita belajar terus supaya ternyata saya harus sabar terus. Sabar. Sekali lagi kita baca sama-sama supaya kita dapatkan rema ya. 2 Timotius 2 ayat 2. 3, 2, 1. Apa yang telah engkau terima daripadaku saya salah. Diulang ya, apa yang telah engkau dengar. 3, 2, 1. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Pertama-tama percayakan kepada orang yang dapat dipercayai. Baru cakap mengajar. Ya kan? Dipercayai dulu. Baru cakap mengajar. Tuhan nggak cari dulu yang cakap, tapi yang bisa dipercaya. Itu sebabnya kita terus menggalakkan ini pemuridan ya melalui kelompok-kelompok kecil. Karena kita nggak cuma di pemuridan belajar firman, jadi orang baik. Kita kadang kalah terus sama orang yang nggak kenal Tuhan baiknya. Gitu. Saya ada dalam komunitas gitu kan. Orang-orang sekuler ya, orang dunia. Mereka itu kalau ada apa-apa cepet. Kemarin kekeringan, langsung bikin list siapa yang mau nyumbang air. Gitu kan. Kita nggak pernah kepikiran tuh nyumbang air tuh. Ada yang sudah nyumbang air di daerah Kedung sana itu kekeringan. Iya nyumbang ini 1 tangki 350.000. Ayo kalau ada yang mau. Jadi kita nggak harus 1 tangki 350.000 mungkin berat ya. Patunganlah 2-3 orang. Dan banyak orang nggak bisa dapat air loh hari-hari ini loh. Ayo. Kita lihat itu mereka kalau ada apa-apa cepat. Waktu banjir mereka galang itu cepat. Kita yang katanya anak Tuhan enggak seperti itu. Iya kan? Makanya kita tetap terus belajar. Nah, jadi apa poinnya? Bahwa ada banyak orang-orang yang harus menerima keselamatan. Ada banyak orang-orang yang harus menerima berkat Tuhan tentang keselamatan. Yaitu melalui kita. Suatu
berapa tahun ya? Mungkin 15 tahun sewaktu saya masih di gereja yang lama, kita sedang menggalakkan pemuridan juga. Apa enggak, saya pernah cerita enggak? Ada enggak? Tahu enggak, ada satu orang yang komentarnya begini, "Loh, ngapain kita harus penginjilan? Kan sudah ada pendeta." Aneh ya? Panggilan untuk memberitakan Injil itu untuk kita semua, bukan untuk pendeta, bukan untuk gembala, untuk kita semua. Untuk itu gereja ada, mengajarkan tadi pakai prinsip 2 Timotius 2 ayat berapa? 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, katakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, dan juga cakap mengajar. Kita harus ngajar orang lain. Kenapa itu? Itu sebabnya kita harus mau diajar. Kalau kita sendiri nggak mau diajar, kita nggak bisa ngajar orang lain. Kalau kita sendiri nggak pernah dimuridkan, bagaimana kita memuridkan orang lain? Ayo, ini satu perintah untuk kita menderita. Panggilan untuk kita menderita. Menderita memuridkan itu. Ya, yang sungguh-sungguh loh ya. Kehilangan waktu, tenaga, pikiran, kehilangan uang. Ya. Tapi ya itu yang harus kita kerjakan ya. Ayat yang ketiga, saya akan cepat saja. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yaitu kita kasih poinnya apa? Tahan dalam kesukaran. Pertama poinnya bahwa kita jadilah kuat oleh kasih karunia. Yang kedua tadi apa? Mempercayakan dan meneruskan atau memuridkan. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, tahan dalam kesukaran. Ada banyak orang gak tahan dalam kesukaran. Saya melihat ada banyak, cobalah lihat kanan kiri kita. Ada banyak orang yang gak tahan dalam kesukaran. Ada tekanan sedikit, tinggalkan Tuhan. Ada tekanan sedikit, gak percaya sama Tuhan. Saya ngalamin. Kedua kakak saya, baru tekanan masalah teman hidup. Imannya goyah. Ya, imannya goyah. Yang untuk itu kita perlu belajar terus. Kita perlu dimuridkan. Supaya iman kita kuat. Kita kuat. Setelah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya kita dalam kesukaran. Prajurit itu nggak pernah mikir dirinya. Betul nggak? Apa perintah komandan itu yang dikerjakan. Ya, kadang-kadang nggak mikir. Pokoknya kerjakan. 2 hari ini, 2 hari yang lalu, bukan 2 hari ini. Saya itu jarang sekali nonton film. Saya nggak terlalu suka nonton film gitu. Kecuali di layar lebar gitu saya suka karena kan sound-nya enak gitu kan. Tapi kalau nonton film di HP, di komputer itu hampir nggak pernah saya itu. Nggak seneng gitu, aneh gitu. Nonton film kecil gitu kan. Nah saya nonton film tentang sniper, menembak jitu gitu ya, menembak jitu dalam satu scene apa ya, namanya apa, scene adegan gitu, Om Jimmy, scene ya. Ada dalam satu scene itu penyergapan lah gitu, penyergapan. Nah ada pakai alat komunikasi, diperintahkan komandannya, dan itu ya mereka lakukan, stop, tembak, tahan. Mereka udah kadang bingung loh, kenapa ini harusnya tembak, udah pas nih sasarannya ini, udah tinggal dor gitu. Tapi komandannya ngomong tahan. Nah, kita diminta seperti itu. Gitu. Kita diminta Tuhan seperti prajurit tidak memusingkan. Bahkan dia pergi tinggalkan anak istrinya. Tinggalkan keluarganya. Kalau film-film perang itu lebih jelas lagi kan. Harus tinggalkan keluarganya untuk perang. Nggak pusing sama dirinya. Anaknya nanti gimana? Istrinya nanti gimana? Nggak pusing. Dia kepada sang komandan. Itulah sebagai prajurit ya. Contoh lagi seorang olahragawan, ayat yang kelima. Nah, ayat yang keempat kita baca dulu. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Contoh yang berikutnya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dia lakukan sesuai peraturannya aja. Soal menang kalah nomor 2. Yang penting dia ikuti aturan mainnya. Kalau basket itu aturannya seperti ini. Kalau sprint seperti ini. Kalau lari estafet seperti ini. Jangan kebalik.
gitu kan, ada kan yang lari estafet gitu, malah larinya ke sana gitu kan. Ada yang begitu kan. Itu dia nggak ngerti aturan, berarti. Kalau sudah ikutin aturan, soal kalah menang nanti. Dia percayakan itu kepada sang pelatih. Ya, ada contoh yang luar biasa ya. Dari tadi contoh yang pertama ada seorang prajurit, contoh yang kedua seorang olahragawan, contoh yang ketiga seorang petani. Ayat yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati usahanya. Petani itu nggak ngerti hasilnya itu nanti kayak apa. Betul nggak? Yang keluarganya masih ada yang jadi petani. Saya pernah jadi petani. Wah, kita udah, wah semangat gitu. Bikin apa? Singkong. Pakai alat-alat bulldozer apa kita harus gali macam-macam, kita harus kasih vitamin, kita harus kasih pupuk kandang. Nggak jadi. Ya banjir. Ngerti kan? Tetapi tetap aja terus namanya petani kerjakan. Nggak pernah ada petani yang paling-paling nggak jadi, nggak usah dicangkul ya. Gitu. Ada yang kayak gitu kira-kira? Nggak pernah ada. Petani selalu kerjakan sesuai prosedur. Kalau habis dicangkul, lalu dikasih pupuk, lalu apa? Saya nggak ngerti, saya bukan orang pertanian ya. Ada yang orang pertanian di sini? Bisa cerita nanti kapan-kapan ya. Nggak ngerti saya. Tapi yang jelas mereka punya urutan-urutan yang tidak boleh dilewati. Hasilnya nanti. Gitu ya. Kan nggak ngerti. Waktu kita kena banjir, lalu wah ya udah ganti padi gitu kan. Padi kan lebih cepat, masih kontrakannya lumayan, masih ada berapa bulan kita tanamin padi. Banjir lagi. Kita nggak tahu, kita nggak pengalaman kan. Gitu jadinya. Ya seperti itu. Jadi contoh yang ketiga tentang petani. Ayat yang ketujuh. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jalan aja. Jalan aja. Mau aja dimuridkan, dibina. Yang memuridkan kita mungkin nggak lebih baik dari kita. Betul. Yang membina kita mungkin hidupnya nggak lebih baik dari kita. Tapi kalau itu sudah Tuhan tetapkan dalam satu otoritas, Tuhan akan memberikan pengertian sendiri. Jangan takut, lakukan saja. Lakukan saja. Berikutnya, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Yang kita beritakan Yesus dengan kematiannya. Pekerjaannya di kayu salib selesai untuk kita semua, untuk mengampuni dosa, bahkan dosa seluruh dunia. Kita harus beritakan itu. Yang kita beritakan bukan tentang kalau kamu berdoa, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu bisa jadi kaya. Bukan itu. Bisa memang. Kita bisa jadi kaya karena jadi orang Kristen. Tapi bukan itu yang kita mau beritakan. Tetapi kematian Yesus di kayu salib yang itu akan mengampuni dosa seluruh dunia ini. Itu yang harus kita beritakan. Barang siapa percayanya akan diselamatkan. Ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang jahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ini poin yang D, poin yang keempat atau poin yang terakhir, yaitu menderita dan mati bersama Yesus. Menderita dan mati bersama Yesus. Artinya kita lakukan yang menjadi teladan Yesus. Kita lakukan yang menjadi contoh-contoh yang Yesus lakukan. Bahkan sampai rela mati. Saya belum sampai ke situ, sampai rela mati karena memberitakan Injil. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan kita diperhadapkan mati karena kita memberitakan Injil, Tuhan minta kita tahan. Tahan. Susah ya. Nggak berani niruin ya. Ya kita mesti tahan. Nah, tentu saya tidak mengatakan bahwa sama nanti situasinya seperti pada zaman Nero, tapi bisa saja loh, kita nggak ngerti ke depan. Iya, saya sih nggak percaya akan begitu lagi seperti Nero ya, kecuali nanti zaman antikris ya, lain lagi. Tapi kita percaya bahwa kita diangkat ya sebelum antikris jadi. Tapi ada banyak pengajaran, oke lah, kita nggak bahas itu. Ada yang kita yang dianggap nggak layak kita ditinggal, ada yang ngomong bahwa kita akan diangkat semua. Nah, nanti kita belajar lah. Apakah kita masuk dalam tribulasi atau enggak. Tapi itu sebenarnya enggak terlalu
penting untuk kita jadi perdebatkan. Yang paling penting kita siap. Nah, Tuhan ngomong siap, ya, menderita. Kalaupun itu Tuhan izinkan kita masuk dalam penderitaan oleh karena antikris, ya kita siap. Ya, tapi kalau Tuhan mau kita diangkat, ya kita siap. Gitu kan? Jadi nggak perlu terlalu ribet untuk urusan ini. Yang paling penting kita siap menderita. Sama-sama katakan, siap menderita. Ya, baru tersinggung, mundur, ya kan? Kan sering kan? Belum seberapa tuh, gitu. Baru tersinggung kan? Gitu. Nggak kebagian lemper, mutung, gitu. Nggak kebagian lemper tuh. Contoh ini, ya nggak gampang, gampang. Baru pendapatnya nggak diterima, mutung. Ya, firman Tuhan ini luar biasa mengajarkan kita dalam segala aspek holistik. Ya, holistik, sama-sama kita katakan holistik. Ya, holistik, keseluruhan hidup kita itu ada di dalam firman Tuhan. Mengatur segala sesuatu ada. Mengatur bisnis ada, mengatur keuangan ada, mengatur keluarga ada. Kalau hidup kita nggak bersandar kepada firman Tuhan, kita kacau nanti hidupnya. Karena di dunia di luaran itu ada banyak filosofi dunia yang sepertinya bagus, tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya ceritakan ada buku, ya, yang namanya, oh, saya cerita nggak waktu itu, buku The Secret itu. Ya, sepertinya bagus kan? Ya, apa namanya? Kekuatan tadi atas kepercayaan kita. Kita percaya terima sesuatu, kita terima. Tetapi di luar Kristus. Buku The Secret. Ada yang pernah baca buku The Secret? Ada. Ya, itu beberapa tahun yang lalu lah, sekitar 25 atau 30 tahun yang lalu buku itu. Tipis gitu ya. Tipis, sepertinya tadi yang waktu itu saya sampaikan, sepertinya iman, bagian dari iman. Kita percaya dan kita menerima. Ayat yang tadi ya, poin yang kedua, menderita dan mati bersama Kristus. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Itu tujuannya. Supaya mereka mendapatkan keselamatan. Kita mesti kuat. Kita mesti kuat menderita. Supaya mereka mendapatkan keselamatan. Gampang. Memberitakan Injil, nggak gampang. Taat ikut dalam pemuridan, nggak gampang. Gampang. Baru dimuridkan aja susah, apalagi cuma memberitakan Injil, lebih susah lagi. Padahal di luaran pada saat saya belajar praktek PI, hampir nggak ada yang menolak. Hampir nggak ada yang menolak. Kita terima. Begitu tuayan itu betul-betul sudah menguning. Firman Tuhan kan katakan gitu kan. Tuhan menguning, pekerja tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita biasanya dalam satu kelompok itu kita ada 12 orang gitu ya. Dan kita sebar jadi 3 kelompok. 4. Nggak jangkau. Kita dikasih waktu 1-2 jam. Baru ketemu 2 orang. Setiap kita pelatihan kita praktek. Yang terakhir di depan hotel kita itu ada rumah sakit. Jadi kita langsung datengin ke rumah sakit. Doain orang-orang. Sebagian menerima, sebagian tidak menerima. Ya kalau orang sakit itu biasanya mau-mau aja didoain ya. Iya kan? Itu sebetulnya tempat yang paling tepat gitu. Orang nggak akan ngelawan, sakit kok. Suka aja. Ayo praktek ya. Gitu. Jadi mereka terima aja. Udah hopeless lah, desperate gitu mereka udah biayanya udah mulai menipis, biayanya gede, lalu sakitnya nggak sembuh-sembuh. Pada saat ditawarkan kita doain yuk, orang mau aja. Poin D apa tadi? Menderita dan mati bersama Kristus atau bersama Yesus. Ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Tuhan, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ayat yang 11. Benarlah kataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia,
Dia pun akan menyangkal kita jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu Bapak Ibu. Saya berusaha karena ini topik yang berat. Saya berusaha untuk kita belajar dengan sangat sederhana bahwa kita layak ya menghidupi kekristenan kita dengan kita membagikan kepada orang lain. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Gimana caranya? Harus ada orang yang diutus. Bagaimana caranya ada orang yang diutus? Harus ada orang yang dibangun, dibina, dimuridkan. Iya. Bagaimana ada orang yang dimuridkan? Harus ada yang dipanggil. Nah, panggilan ini untuk kita semua. Panggilan ini untuk kita semua. Oh, saya nggak punya kesempatan. Ya, it's okay. Kita bisa mengerjakannya ini dengan segala yang sederhana. Tuhan berikan segala pengertian tadi. Sekalipun kita mungkin pekerja, sekalipun mungkin kita karyawan, mungkin kita jadi guru, mungkin kita jadi pengusaha, kita akan dapat pengertian bagaimana kita memberitakan Injil, memuridkan orang. Ya. Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan loh. Keuntungan loh. Ya, mati adalah keuntungan.